Ya, buat teman-teman semua tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Detak! Rocky Gerung, Rocky Gerung, Rocky Gerung mengkritik kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia untuk mencoba bicara empat mata dan mendamaikan langsung kedua negara tersebut. Menurut Rocky, kemampuan diplomasi Pak Jokowi sangat rendah. Ini Rocky lagi sehat nggak ya? Apa ukuran Rocky bilang kalau diplomasi Pak Jokowi rendah? Apa karena dia kira Presiden Jokowi nggak lancar bahasa Inggrisnya? Cetek juga ilmunya Rocky ini ternyata ya. Ya, saya kira paham dia soal bagaimana Pak Jokowi mengatasi berbagai hal. Hanya dengan diplomasi. Ternyata Rocky nggak kenal Pak Jokowi. Kalau nggak kenal, ngapain lu bahas kemampuan diplomasi Pak Jokowi, Rok? Ya, memang Rocky Gerung ini menyepelekan Pak Jokowi udah sejak Pak Jokowi belum lahir kayaknya. Bencinya setengah mampus. Biasa aja dong, Rok. Pak Jokowi aja juga nggak kenal sama lu kan. Menyepelekan Pak Jokowi, ya sah-sah saja. Apalagi Rocky Gerung. Tapi kalau Rocky mau melek, 8 tahun Presiden Jokowi menjabat, banyak banget taruhan nyali dan kemampuan diplomasi yang sudah Pak Jokowi lakukan. Mungkin masih ingat ya, kita ambil contoh yang simpel aja. Mungkin masih ingat bagaimana Pak Jokowi menaklukkan Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Donald Trump. Yang pada akhirnya deal atau sepakat tentang saham Freeport bisa melonjak menjadi 51% milik Indonesia. Kurang serem dan rumit apa soal Freeport? Tapi nyatanya takluk juga lawan Indonesia di bawah komando orang yang disepelekan oleh si Rocky Gerung ini. Itu baru kiprah Pak Jokowi di dalam negeri, belum yang levelnya dunia. Dan hari ini dunia kembali tepuk tangan buat Pak Jokowi. Setelah didapuk sebagai presidensi G20, Presiden Jokowi menunaikan tugasnya untuk nggak cuma ngomong doang kayak Rocky Gerung, tapi berangkat langsung ke Ukraina dan juga ke Rusia buat ngasih tahu dua orang sahabatnya itu, yaitu Zelensky dan Putin, bahwa udah jangan berantem. Pimpinan negara mana yang berani begini? Rok, woi Rok. Dan ini untuk kali pertama ada pemimpin negara Asia taruhan nyali nyamperin Ukraina dan Rusia dengan tujuan ngajak damai. Saya ulangi, nyali Jokowi. Meski Rocky sang dewa nyinyir bilang kalau kemampuan Presiden Jokowi dalam berdiplomasi sangat rendah, itu semua karena di mata Rocky, matanya tertutup oleh kebencian yang menahun. Kurangi kebencianmu, Rok, biar mudah rezeki, panjang usia, dan gampang jodoh. Ketika orang semacam Rocky Gerung ini hanya bisa nyinyir kepada pemerintah dan selalu menganggap lawan bicaranya adalah bodoh, di saat yang sama, prestasi pemerintah yang ia benci makin moncer. Jokowi sudah sampai mana-mana, sementara pembencinya ya di situ-situ aja. Bahkan video tentang keakraban Presiden Jokowi dengan para pemimpin dunia di KTT G7 bahkan dibaca sebagai sebuah gestur penerimaan yang tulus dan memiliki kekuatan kepercayaan dari pemimpin negara-negara G7, terutama dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden sebagai simbol dari kubu Barat. Ini semua karena kemampuan diplomasi Pak Jokowi, Rok. Bisa aja lu, Rok. Dan ini membuktikan perjalanan Pak Jokowi dan juga pertemuan yang bersahabat dan hangat dengan para pemimpin negara G7 memunculkan optimisme keberhasilan misi Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Yang saya ketahui, misi utama kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia adalah untuk mendorong dihentikannya perang dan kesediaan kedua negara untuk duduk bersama dalam perundingan damai. Ini diplomasi, Rok. Karena ini kudu dilakukan untuk mengurangi dampak kemanusiaan, terutama korban jiwa dan masalah pengungsian yang rumit, serta mengatasi ancaman krisis pangan dan energi yang diakibatkan oleh perang. Terlebih, saat ini dunia belum sepenuhnya pulih dari krisis pandemi.
Ini diplomasi, Rok. Lu kira presiden jauh-jauh ke Ukraina cuma mau numpang ngeteh doang? Dan ini juga menjadi momentum yang tepat bagi Indonesia sebagai pemegang presidensi G20. Jadi kalau nanti ada KTT G20 bulan November mendatang yang benar-benar menjadi upaya pulih bersama dan lebih kuat dan krisis pandemi dan juga krisis pangan global. Rocky mana ngerti? Menurut saya ini. Presiden Jokowi menunjukkan komitmen kuat minta kelarin soal perang sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi. Yakni turut serta menjaga perdamaian dunia dan menjaga legasi sebagai pemrakarsa gerakan non-blok yang menyuarakan kemandirian, menentang apartheid, dan tidak berpihak pada militer manapun. Ini diplomasi, Rok. Mana ngerti? Marah mulu sih. Inilah keuntungan Indonesia yang punya modal politik luar negeri bebas aktif, yang memungkinkan Indonesia bersahabat dengan negara manapun dalam menjaga ketertiban dunia, termasuk dengan Rusia dan Ukraina. Jadi, Pak Jokowi punya ruang yang luas untuk berdiplomasi, Rok. Selamat datang di Opsi 69 FM bersama saya, Rocky Gerung. Mas Jopray. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, meski diremehkan Rocky Gerung, tapi Pak D. Jokowi lancar jaya menuju ke Ukraina setelah ikut acara KTT G7 di Jerman kemarin. Rocky Gerung nafsu banget mau mendowngrade Pak Jokowi ya. Masa lalu apa sih, Rok? Lu nggak ada token. Iya, Pak Jokowi bakal ke Ukraina dan Rusia. Ngapain? Ya ngajak kedua negara itu buat damai lah. Masa cuma mau numpang mancing sama Putin? Diplomasi Jokowi yang terlihat sederhana itu justru adalah senjata andalannya. Nih ya, orang kalau kelihatan nggak galak, justru banyak kawan dan dipercaya. Percaya deh. Coba lihat Pak Jokowi. Di acara G7 kemarin, semua presiden pengen bicara dan dekat dengan Pak Jokowi. Mungkin karena mereka berpikir, Pak Jokowi itu asik orangnya. Diajak berteman asik. Diajak jalan, agak susah sih, kan jauh jaraknya. Jarak negaranya kan jauh-jauh ya kan. Daripada Rocky, diajak ngomong ngeselin. Diajak main, pelit. Nah, saya duga ya, penerimaan Presiden Putin atas kunjungan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa Indonesia memainkan peran sebagai true friend, teman sejati, yang tidak segan menegur sahabat demi suatu kebaikan yang lebih besar. Ini yang saya sebut bahwa diplomasi Jokowi itu rahasianya ada pada kesederhanaan beliau. Kecil-kecil cabai rawit. Padahal ya, Indonesia pernah ikut menyatakan serangan militer ke Rusia, serangan militer Rusia ke Ukraina itu tidak dapat diterima. Tapi Presiden Putin tetap menerima kunjungan Presiden Jokowi. Ini kenapa? Karena kata-kata Pak Jokowi nggak menyakitkan, Rok. Beda sama omongan Rocky. Dia yang ngomong kadang-kadang dia juga yang kesakitan. Dan tentu saja kita berharap misi presiden ini dapat meredakan perang dan kedua negara dapat melanjutkan upaya perdamaian yang lebih permanen. Yang bikin ngakak adalah ketika Rocky Gerung minta daripada Pak Jokowi, mending JK dan SBY aja yang ke Ukraina dan ke Rusia. Woi, Putin nggak suka orang baperan. Kebayang ketika misalnya SBY mendamaikan Rusia dan ke Ukraina. Waduh, mungkin begini. Saudara Zelensky, apakah Anda bersedia berdamai dengan Saudara Putin? Kalau nggak bersedia, nggak apa-apa. Santai saja. Tapi ingat bahwa perang itu tidak baik. Tuhan tidak suka. Demikian Opsi 69 FM. Jangan lelah menjadi Indonesia. Salam beletak. Tarik Rocky. Sedikit disenggol lapor polisi,
Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang no Banyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 24/5 TV. Makasih.